Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ustazah Hilda. Hari ini kita akan belajar tema 2F, subtema 1, pembelajaran keempat. Baik, semuanya buka bukunya halaman 25. Di sana ada kegiatan ayo menyimak. Bacalah teks berikut ini. Oke, kalian sambil perhatikan gambar ya. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk kesenangan pemiliknya. Ada orang memelihara kelinci karena gerakannya yang lucu dan bulunya yang lembut. Ada orang memelihara ikan koi karena warna sisiknya yang cerah dan indah. Ada orang yang memelihara ayam karena suara kokoknya yang merdu. Hewan peliharaan dapat dipelihara di dalam rumah atau di pekarangan rumah. Hewan peliharaan harus dijaga kebersihannya. Apabila tidak dijaga kebersihannya, hewan peliharaan dapat menularkan penyakit kepada pemiliknya. Baik, sekarang kita tuliskan informasi tentang memelihara hewan di rumah yang kamu dapatkan dari menyimak bacaan di atas. Oke, jadi kamu tuliskan ya, informasi apa tentang memelihara hewan di rumah. Oke, yang pertama, orang memelihara hewan kelinci itu karena gerakan dan lucu, bulunya juga lembut. Oke, ada juga yang memelihara ikan koi karena sisiknya indah dan cerah. Oke, ada juga orang yang memelihara ayam karena suara kokoknya yang merdu. Nah, jadi pada intinya adalah hewan peliharaan itu adalah hewan yang dipelihara karena pemiliknya senang memelihara hewan tersebut. Ya, jadi informasinya adalah hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara karena pemiliknya senang dengan hewan tersebut. Atau boleh yang lain. Hewan peliharaan dapat dipelihara di dalam rumah atau di pekarangan rumah. Ya, tapi harus tetap dijaga kebersihannya agar tidak menularkan penyakit kepada pemiliknya. Oke, lanjut ya ke aktivitas kelompok. Lengkapilah peta pikiran tentang ikan berikut bersama teman sebangkumu. Karena kita di rumah, jadi kamu bisa diskusikan dengan orang tua di rumah. Baik, yang pertama adalah tempat hidup. Tempat hidup ikan di mana? Betul sekali, ikan hidupnya di air. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Memiliki sisik yang cerah dan indah. Oke, semua ikan memiliki sisik. Oke. Yang ketiga, makanannya. Makanannya adalah pelet. Pelet itu nama makanan ikan, ya. Atau bisa juga diberikan sisa nasi. Nah, itu makanan ikan. Oke, manfaatnya. Ikan itu dapat kita makan, ya. Ikan dapat kita goreng dan kita makan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 26. Buka semuanya, buku halaman 26. Perhatikan gambar. Makanan setiap hewan itu berbeda-beda. Makanan sapi adalah rumput. Makanan bebek adalah dedak. Makanan kelinci adalah wortel. Pilihlah salah satu hewan berdasarkan gambar di atas. Buatlah sebuah pertanyaan mengenai makanan hewan tersebut. Oke, contohnya tentang makanan hewan. Oke. Apa makanan sapi?
Nah, jawabannya adalah makanan sapi adalah rumput. Atau pertanyaan lain. Apa nama makanan bebek? Nama makanan bebek adalah dedak. Oke, yang terakhir. Hewan apakah yang memakan buah wortel atau sayuran wortel? Hewan yang memakan wortel adalah kelinci. Kemudian selanjutnya, mintalah teman sebangkumu atau keluargamu di rumah untuk menjawabnya. Lakukanlah secara bergantian. Ini kamu bisa kerjakan di buku tegak bersambung atau di buku biasa. Jadi kamu bisa kerjakan di buku biasa atau buku tegak bersambung. Tulisannya boleh lepas dan boleh tegak bersambung. Ya. Lalu lanjut. Kita ke halaman 27, aktivitas individu. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Gunakanlah huruf tegak bersambung. Nah, di sini kamu diminta untuk menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Ya, tanda titik, komanya harus benar. Kamu juga harus menggunakan huruf tegak bersambung. Kalimat singkat supaya muat di sini ya menulisnya. Contohnya nomor 1, rumput. Kalimat apa ya yang pas untuk kata rumput? Rumput adalah makanan sapi, misalkan. Nah, jangan lupa di awal kalimat kamu harus gunakan huruf kapital. Nah, sapinya pakai huruf kapital enggak ya Ustazah S-nya? Ya, sapi orang bukan ya? Kalau bukan orang tidak usah huruf kapital. Gitu ya anak-anak, kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Lalu lanjut ke kegiatan ayo mencari tahu. Carilah beberapa hewan yang ada di sekitarmu, kemudian tulislah ciri-ciri, tempat hidup, makanan, dan manfaat hewan tersebut pada kolom berikut ini. Oke, contohnya nomor 1, misalkan nama hewan, sapi. Ciri-cirinya adalah ciri-ciri sapi, berbadan besar, kakinya 4 misalkan. Ya, banyak ya. Terus dagingnya dapat dimanfaatkan sebagai makanan manusia. Susunya dapat diperas dan diminum oleh manusia. Nah, itu contoh. Tempat hidupnya di padang rumput karena sapi makan rumput ya. Makanannya rumput, seperti itu. Nah, yang kedua kamu bisa cari lagi, misalkan nama hewan kelinci, ciri-cirinya bertelinga panjang, berbadan mungil misalkan, lucu, dan lain-lain. Tempat hidupnya adalah sama di padang rumput. Makanannya apa Ustazah? Makanannya adalah wortel. Oke, selanjutnya kamu bisa cari hewan yang lainnya ya. Baik, kita lanjut ke halaman 29. Di sana ada kegiatan ayo bernyanyi. Ustazah bacakan dulu ya. Kucing adalah hewan yang dapat dipelihara di dalam rumah. Kucing dipelihara untuk kesenangan. Apakah kamu tahu lagu tentang kucing? Ayo nyanyikanlah bersama guru dan teman-temanmu lagu kucingku berikut ini. Oke, nanti lagu kucingku akan Ustazah kirimkan videonya bagaimana cara menyanyikannya. Tugasnya adalah lingkarilah nada yang dinyanyikan pendek, garis bawahi nada yang dinyanyikan panjang. Oke, nanti kamu sebutkan nada yang dinyanyikan pendek bila ada tanda apa. Lalu nada yang dinyanyikan panjang bila ada tanda seperti apa. Di atas ada ya jawabannya. Jadi kamu silahkan isi dan beri tanda not lagu yang ada di halaman 29. Dan kamu kirimkan voice note cara menyanyikan lagu Kucingku dan foto halaman 29 yang sudah diisi oleh kalian. Seperti itu. Ya. Kucingku belang
Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat, tema 2F, subtema 1, pelajaran matematika. Oke, tolong perhatikan ya. Semuanya silahkan buka bukunya halaman 8. Di sana ada kegiatan Ayo Menalar. Setiap Senin, Pak Huda membeli pakan ternak di pasar. Pedagang menimbang pakan yang dibeli Pak Huda dengan timbangan. Timbangan apakah yang dipakai pedagang? Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur berat suatu benda disebut menimbang. Sedangkan alat untuk menimbang benda disebut timbangan. Tahukah kamu macam-macam timbangan yang sering digunakan? Oke, baik. Hari ini di pembelajaran keempat kita akan belajar macam-macam timbangan. Lihat gambar nomor 1 di halaman 8. Itu adalah gambar timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang buah dan sayuran. Disebut juga timbangan tangan. Ya, kalau kamu ikut ke pasar sama Bunda, pasti kamu pernah melihat tukang buah atau sayuran atau tukang daging menggunakan timbangan tangan ini. Yang kedua, ada timbangan pasar. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang telur atau sembako seperti gula, minyak goreng, terigu, dan lain-lain. Ini disebut timbangan pasar yang kedua. Oke, yang ketiga disebut timbangan elektronik ya, timbangan elektrik. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang buah, menimbang telur. Ya, timbangan ini adanya di mall atau di supermarket ya. Lalu, manakah di antara timbangan di atas yang pernah kamu gunakan? Coba temukan jenis-jenis timbangan lainnya ya. Oke, sekarang kita buka halaman 9. Tuliskan nama-nama benda yang biasa ditimbang oleh jenis timbangan berikut. Oke, kamu isi ya. Boleh kamu tanyakan ke orang tua di rumah. Timbangan apa ini yang ada di halaman 9? Lalu benda apa yang dapat ditimbang oleh timbangan ini? Ustazah jelaskan ulang ya. Macam-macam alat ukur berat atau timbangan dan benda yang dapat ditimbangnya. Oke, gambar yang pertama adalah timbangan tangan. Timbangan tangan ini biasa digunakan untuk menimbang buah dan sayur. Yang kedua adalah timbangan pasar. Timbangan pasar ini biasanya digunakan untuk menimbang gula dan telur. Baik, timbangan selanjutnya yang ketiga adalah timbangan digital. Timbangan digital atau timbangan elektrik itu biasanya digunakan untuk menimbang buah dan sayur. Ya, biasanya kita temukan di mall atau di supermarket. Yang keempat adalah timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasanya digunakan untuk menimbang terigu dan mentega. Yang terakhir adalah timbangan mekanik. Oke, siapa yang pernah melihat timbangan mekanik? Nah, timbangan mekanik ini biasanya digunakan untuk menimbang beras yang karungan dan pakan ternak. Ini bisa kamu lihat di penjual beras. Gitu ya. Selanjutnya, kamu diminta untuk menyebutkan lagi jenis timbangan dan benda yang dapat ditimbangnya. Oke, jadi kamu menyebutkan 5 timbangan dan apa yang dapat ditimbang oleh timbangan tersebut. Jadi tugasnya kamu mengerjakan halaman 9, kamu tuliskan jenis timbangan dan benda yang dapat ditimbangnya. Jika sudah, kamu foto dan dikirimkan ke ustazahnya di kelasnya masing-masing. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.